ada kemungkinan presiden yang terpilih nanti ini dah boneka-boneka oligarki. Iya, jadi pemilunya tidak berhasil, hanya menghasilkan aktor, tapi tidak menghasilkan aktor yang amanah. Undang-undang pemilunya saja udah nggak bener, maka kita bisa bayangkan eleksinya pasti nggak bener nih. Kok ada presidensial threshold? Akibatnya apa? Begitu kita bicara tentang presidential election nanti, itu urusan elit aja. Bolak-balik pemimpin partai. Itu bisa saja dielu-elukan oleh calon pemilihnya, tapi kan nggak ada jaminan kalau mereka bisa dicalonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah pakar hukum tata negara. Disertasinya menyangkut pemilihan umum. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas isu yang lagi hot, lagi panas, Pilpres. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan sahabat saya yang luar biasa ini, Bung Refli Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Jadas. Gimana, sehat? Sehat. Saya lihat sering pakai belangkon. Oh, itu pemberian. Bukan karena mau jadi Bukan, presiden. itu sebenarnya bukan belangkon. Oh, itu udeng, itu Jawa Barat. Oke. Nah, itu punya legend, malah lupa saya namanya. Pokoknya punya legend. Jadi walaupun saya tidak pernah berpangkat, tapi udeng saya legend. Bung Refli, ada yang menarik nih, Bung Refli. Ya. Kalau kita lihat sejak tahun 55 sampai sekarang itu sudah 12 kali Ya. pemilu kita. Indonesia ini masih masuk di dalam 100 negara termiskin. Ya. Ya. Jadi apa yang salah sebenarnya ini? Pemilunya tidak berhasil atau pemilunya tidak menghasilkan kesejahteraan? Dua-duanya. Jadi pemilunya tidak berhasil, hanya menghasilkan aktor, tapi tidak menghasilkan aktor yang amanah barangkali. Kedua, sistemnya tidak menghasilkan kesejahteraan. Kenapa? Saya kira salah satu problem terbesar dalam pemilu kita adalah pemilu itu masih dua rang, kurang dan curang. Oke. Karena masih kurang dan curang, maka kemudian saya selalu meyakini begini, kalau kita misalnya prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Outcome-nya. Ya, inputnya baik, outputnya baik, outcome-nya juga baik. Oke. Ya. Tapi kalau inputnya tidak baik, ya outputnya gimana mau baik? Ya jadi garbage in, garbage out. Jadi kan masuknya sampah, keluarnya sampah juga. Tapi saya tidak bilang siapa-siapa ya sampah. Saya ngomong. Jadi kalau begitu teori. apanya yang harus diperbaiki? Dari mana nih? Dari hulu ke hilir? Nah, kalau kita bicara tentang perbaikan itu, kita bicara tentang governance pemilu. Jadi governance pemilu itu dari hulu ke hilir. Oke. Jadi kalau kita misalnya cycle pemilu, Ya, oke. ya. Jadi cycle pemilu itu kan ada tiga cycle. Pertama ada pre-election, Oke. kedua election, dan ketiga post-election. Oke. Nah kalau pre-election itu adalah penyiapan terutama aturan main. Misalnya undang-undang politik gitu kan, undang-undang pemilu. Kalau dalam hal undang-undang pemilunya saja udah nggak bener, maka kita bisa bayangkan electionnya pasti nggak bener nih. Contoh misalnya presidensial threshold yang sering saya perjuangkan kan. Oke. Dari awal di hulunya ini presidensial threshold 20%. Kok ada presidensial threshold? Akibatnya apa? Begitu kita bicara tentang presidential election nanti, itu urusan elit aja. Bolak-balik pemimpin partai. Jadi seorang Anies Baswedan misalnya atau Ganjar Pranowo itu bisa saja dielu-elukan oleh calon pemilihnya, tapi kan nggak ada jaminan kalau mereka bisa dicalonkan. Nah beda kalau seandainya sistemnya terbuka tanpa presidensial threshold misalnya 0. Mudah sekali mereka tinggal gandeng satu partai, mereka bisa nyalon atau calon perseorangan seperti Oke, negara berarti lain. saya simpulkan bahwa regulasi yang ada Ya. khususnya dalam bidang pemilu itu tidak demokratis ya. Tidak demokratis. Tidak memberi ruang partisipasi masyarakat dari awal. Ya. Jadi calon yang ada langsung disodorkan. Ini loh yang Ya. Anda pilih. Seperti begitu ya. Dan itu pun hanya ditentukan oleh elit, bukan ditentukan oleh partai juga. Ditentukan oleh elit Politik, dan elit bisnis di belakang layar. Ditentukan oleh elit politik dan elit bisnis. Oleh karena itu oligarki. Oleh karena itu saya coba
menyederhanakan. Oke. Jangan-jangan ini yang disebut kartel politik. Ya, mungkin juga. Jadi kartel politik, Bung Refli, itu adik kakak dengan oligarki. Iya. Ya. Jadi tolong Bung Refli jelasin nih, gimana nih permainannya? Ya, jadi gini, kalau kita bicara mengenai kartel politik, oligarki, dia biasanya menghindari kompetisi. Menghindari fair competition. Jadi yang terjadi unfair. Iya, yang adalah unfair competition dan biasanya tidak mau terbuka dia. Oke. Jadi kalau seandainya ada gesekan di antara mereka, mereka akan selesaikan secara dalam quote unquote kekeluargaan, dalam tanda kutip tapi ya. Jadi tidak pernah dibuka ruang untuk kompetisi bebasnya. Dan biasanya mereka tidak main satu kaki, mainnya 2 kaki atau 3 kaki. Karena itu mereka berkepentingan calonnya nggak banyak. Karena kalau calonnya banyak, terlalu banyak sumber daya yang akan mereka keluarkan. Misalnya let's say 10 calon. Terlalu banyak duit yang mereka keluarkan. Ya, terlalu banyak. Oke, dalam 10 calon itu mereka mungkin akan melihat, saya akan main di 3 calon saja uang saya kan. Oke. Tapi kan itu juga lebih becek, artinya mereka tidak bisa memastikan hasilnya. Gimana kalau 7 calonnya nanti kompak misalnya. Nah karena itu sejak 2014 kita tahu calonnya kan cuma 2. Oke. Nah apakah itu alamiah? Enggak, saya kira. Itu by design, bukan by accident. Jadi kalau demokrasi itu begini. Boleh nggak misalnya demokrasi calon tunggal melawan kotak kosong seperti di Makassar. Dan kotak kosong yang menang. Calon tunggal itu boleh asal dia alamiah. Berlangsung secara demokratis misalnya. Ada satu calon yang begitu kuatnya sehingga siapapun nggak mau melawan dia. Nah itu alamiah kan. Tapi kalau misalnya dicapai dengan membeli semua partai politik sehingga tidak ada calon lain yang bisa menggunakan kendaraan partai politik, nah itu namanya ya kartel politik tadi. Oke. Gitu. Dan biasanya biaya oligarkinya mahal sekali. Karena per kursi partai politik itu ya akan dirupiahkan begitu. Dan itu masalah kita ya di dalam pemilu. Masalah kita kurang curang. Saya coba berpikir ya, berarti kalau permasalahan ini masih berlangsung, ada kemungkinan presiden yang terpilih nanti ini dah boneka-boneka oligarki. Iya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa pastikan nanti untuk pemilihan presiden 2024 ini oligarki pasti dipastikan akan bermain. Oke. Jadi karena presidensial threshold kan masih masih digunakan. Katakanlah misalnya 3 calon, maka oligarki itu akan bermain di 3 kaki kan? Oke, 3 kaki. Siapapun yang akan menang, maka dia akan menjadi boneka dalam tanda kutip oligarki. Pertanyaannya ada nggak peluang bagi kita kan begitu ya? Ada 2. Kalau Pak Jimli mengatakan enlightened leader. Jadi mudah-mudahan nanti pemimpin itu tercerahkan. Tercerahkan setelah terpilih. Iya, walaupun berasal dari comberan. Oke. Tapi begitu dia terpilih dia menjadi enlightened leader. Berarti dia harus mendapatkan hidayah dulu. Iya. Kan Jadi gitu. Dia tidak takut dengan jabatannya, dia tidak takut dengan oligarkinya, dan dia tidak takut dengan orang yang membiayainya. Paling tidak, kalaupun dia tidak bisa menundukkan, dia mau dan mampu bernegosiasi. Oke, misalnya gini. Oke, Anda kan sudah makmur nih di Indonesia. Konon katanya di Indonesia ini GDP kita dikuasai oleh 5 kelompok itu 40%. Oke. Bayangkan, 5 kelompok usaha atau 5 keluarga menguasai GDP kita 40%. Jadi kalau 5 ini mendukung salah satu calon, nah pasti menang. Selesai. Karena demikian powerfulnya kekuatan mereka kan. Dan konsekuensinya kelima ini akan menguasai semua sektor-sektor perekonomian kita. Dan itu GDP kita kurang lebih kalau tidak salah, kalau misalnya 40%-nya aja itu 7.000 triliun. 7.000 triliun. Jadi 7.000 triliun itu sudah 2,5 kali lipat dari APBN kita, bayangkan. Nah, kalau mereka menguasai, mereka deploy uang kemana-mana untuk memenangkan pemilihan, terutama panitia pemilihan, maka selesai. Tapi enlightened leader, kita bayangkan mereka ketika dia terpilih, dia menggunakan people power, kekuatan rakyat untuk menghadapi mereka. Sehingga kalau people power yang menghadapi mereka, mereka nggak akan berani. Nah, pemimpin ini pemimpin yang berani ambil risiko. Dia enlightened leader. Nah, kita harapkan enlightened leader yang terpilih dalam 2024. Yang kedua, pemimpin yang less cengkeraman oligarkinya, kurang.
Karena biasanya oligarki main 3 kaki atau 2 kaki atau 3 kaki tergantung calonnya. Tapi biasanya mereka punya favorit. Jadi kalau misalnya yang menang itu favorit, wah udah itu boneka 100%. Tapi kalau yang menang itu tidak favorit, itu biasanya akan melawan-melawan tuh dia. Nah kita berharap dia nggak bisa kendalikan ya? Iya, nggak bisa dikendalikan 100%. Ada ruang negosiasi. Nah, ruang negosiasi semakin besar kalau pemimpin itu didukung oleh rakyat. Didukung oleh masyarakat. Terutama ya masyarakat anti korupsi, masyarakat yang memang punya suara, punya voice. Oke. Kan masyarakat ini juga bisa dibeli soalnya. Oke, ini menarik nih. Masyarakat kita bisa dibeli. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, Bung Rafli, saya ingin memberi Anda sebuah jaket. Iya. Dan jaket itu bertuliskan 3 kata dalam satu kalimat. Oke. Ya. Jadi kalimat ini saya minta Bung Rafli untuk memberikan pemaknaan, ya, memberikan pengertian atau definisi, karena definisi ini akan menuntun, ya, menuntun masyarakat kita di dalam pemilu nanti, di dalam pilpres nanti, untuk menjadi pemilih yang tidak seperti Anda katakan tadi. Dia menjadi pemilih yang jujur dan dia akan memilih calon presiden yang jujur pula. Dan sebelum jaket itu diberikan kepada saya, boleh nggak saya mau minta sesuatu? Apa itu, Bung Rafli? Saya ingin memberikan hadiah juga kepada Bung Abraham Samad. Tapi hadiahnya itu seni, lagu. Jangan berupa barang. Karena kalau berupa barang itu gratifikasi. Walaupun saya sudah tidak di KPK, tapi saya harus menjaga value sebagai mantan ketua KPK. Nah, tapi ini boleh lagu. Sekali. Nah, kebetulan saya paling senang mendengarkan lagu-lagu. Jadi lagu ini saya kan membuat syair dan ide lagu dengan seorang pemusik, ya kan, street singer. Ada 18 lagu yang sudah kami buat, dan temanya itu PCR, politik, cinta, dan religi. Nah saya ingin politik, cinta, dan religi. Nah, saya ingin yang lagu cinta saja. Karena saya tahu Bung Abraham Samad kelihatannya sangar, tapi orangnya sesungguhnya romantis. Silakan maju. Silakan maju. Ini luar biasa. Jadi lagu ini bertemakan cinta ya, bukan politik, dan bukan religius. Karena Bung Rafli melihat saya orang yang terlalu sangar, jadi perlu dihibur dengan lagu-lagu cinta. Tapi biasanya black and white. Makin dia sangar, makin romantis biasanya. Jadi judulnya itu Lelaki Yang Tak Miliki Hatimu. Jadi apa itu maknanya? Nah ini agak true story juga. True story. Kalau true story tidak usah kita bongkar. Karena nanti yang di rumah agak keberatan. Tapi intinya adalah saya membuat idenya, syairnya, dia eksekusinya. Karena dia suaranya mudah-mudahan tidak jelek. Saya yakin bahwa suara Adinda ini akan bagus banget. Mainkan Gi. Tak pernah ku sesali Tuhan menciptakan aku sebagai lelaki, ku tak milikimu. Bagaimana rasanya mencintaimu, tapi tak pernah kau peduli. Diriku ini tak pernah ku sesali Tuhan menciptakan aku sebagai lelaki, ku tak milikimu. Aku tak pernah tahu di mana hatimu itu, tak pernah tahu ke hati siapa kau berlabuh. Tak pernah ku sesali. Terima kasih Bang. Luar biasa. Ternyata Bung Rafli ini seorang seniman yang luar biasa. Terima kasih Pak Adinda, terima kasih. Sukses selalu. Sukses lagi ya. Bung Rafli, saya kembali. Jadi saya akan memberikan Anda sebuah jaket yang mempunyai tulisan. Jadi terdiri dari 3 kata dalam satu kalimat.
pemilih kita ini kan kadang-kadang ada istilahnya Wani Piro. Wani Piro. Wani Piro. Ini kalau orang Makassar Kalau ini orang salah Makassar, orang Bugis bahasa Jawa ya. Ya. Padahal saya juga bukan orang Bugis. Wani Piro ya. Wani Piro. Supaya terhindar dari money politik. Ya, Nabila. Oke, Bung Rafli, ini jaket. Woi, luar biasa. Ini politik cerdas, berintegritas. Oke. Silakan Bung Rafli, saya Oke. kasih kepada Anda. Oke. Selamat. Ya. 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 Jadi saya Tolong dijelasin nih. Iya. Apa makna dari kalimat politik cerdas berintegritas? berintegritas. Karena konten kita ini adalah tujuannya mengedukasi Oke. masyarakat. itu sama dengan saya istilah saya keren cadas. Keren cadas. Jadi keren cadas itu ini sama, nanti sama. Keren cadas itu kepengen presiden. Oke. Sebenarnya kalau keren cadas itu keren cadas yang biasa saya pakai itu Kepoin Rafli ngebangun channel cerdas. Oke. Tapi dalam konteks pilpres, saya manai kepengen presiden, kemudian C-nya itu cadas ya, Oke. C-nya itu cakap, Oke. A-nya itu adil dan Oke. cerdas. Cerdas. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi kalau kita bicara cerdas berintegritas itu saya maknai cakap itu kaki dan tangan. Oke. Dia tidak hanya punya otak, tapi dia juga punya kaki dan tangan, berarti dia punya track record, Oke. punya kemampuan. Jadi workable. Oke. Kemudian adil itu hati. Hati ya. Ya, dia punya hati yang luas, hati yang lapang, hati yang adil Jadi keadilan itu ada di dalam hati ya. dalam hati. Ya, bukan keadilan tidak bisa di otak, tidak bisa di tangan, Ya. tapi keadilan di hati. Oke. Tapi dia juga harus cerdas. Oke. Nah, ini sama dengan berintegritas ini. Orang cerdas mungkin banyak di Republik ini. Tapi orang yang berintegritas lebih sedikit lagi biasanya. Oke. Yang lebih sedikit lagi cerdas berintegritas. Ya. Jadi kalau cerdas berintegritas ini sama dengan jujur dan amanah. Oke. Nah, kita berharap memang politik itu menghasilkan orang yang cerdas dan berintegritas. Artinya, Pemilu itu ya menghasilkan. iya, pemilu menghasilkan orang yang cerdas dan berintegritas dalam semua level pemilihan. Oke. Kenapa kita butuh orang cerdas? Karena kita butuh dia sebagai leader, kepemimpinan, pemimpin. Pemimpin yang tidak cerdas, ya membawa kita ke jurang kehancuran. Oke. Tapi pemimpin yang tidak berintegritas juga bermasalah. Karena itu kita membutuhkan dua ini. Jadi ini saya sangat senang sekali. Jadi politik harus cerdas, harus berintegritas. Pemilu sebagai perwujudan dari kegiatan politik yang paling utama harus menghasilkan orang yang cerdas dan yang berintegritas. Jadi imbauannya adalah kalau Anda tidak cerdas dan Anda tidak punya integritas, nggak usah Anda nyalonkan diri. Membikin susah rakyat dan bisa membuat Anda mudah masuk neraka. Kira-kira Oke. begitu. Jadi sebenarnya juga saya lengkapi sedikit Iya. Bung Refe. Politik cerdas berintegritas itu sebenarnya juga bisa dimaknai bahwa para penyelenggara pemilu Ya. itu harus berintegritas. Oh iya. Karena kalau penyelenggara pemilu tidak berintegritas, maka kita akan menghasilkan pilpres dan pemilu yang curang. Ya. Itu kan satu. Kemudian yang kedua, menurut saya, masyarakat itu harus diedukasi Ya. agar supaya dia bisa cerdas Ya. dalam menentukan pilihan. Ya. Kalau dia cerdas menentukan pilihan, maka dia akan memilih calon presiden Ya. atau memilih calon pemimpinnya yang berintegritas pula. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, mungkin bukan mungkin, ini harus masyarakat itu harus jujur. Ya. Dia harus berintegritas dalam Ya. menentukan pilihan. Jangan dia memilih calon seorang presiden atau memilih partai politik karena berdasarkan serangan fajar. Iya, iya. Nah, jadi makna dari politik cerdas berintegritas itu menurut saya ada dua ya. Satu penyelenggara, Ya. kemudian juga calon pemilih. Kan? Oke, boleh saya lengkapi lagi. Jadi gini, kalau begitu kita bicara tentang stakeholder pemilu. Iya, menarik betul. Nah, jadi kalau kita bicara stakeholder pemilu itu satu government, Oke. pemerintah. Yang kedua, penyelenggara pemilu yang independen. Ya, KPU dan Ya, Bawaslu. Bawaslu. Ketiga, peserta pemilu. Iya, masyarakat. Bukan dan peserta. partai politik, Partai politik dan calon. Kemudian keempat, voters. masyarakat, Ya, masyarakat. Kelima, ada lagi media. media.
keenam pemantau. Nah, Jadi sebenarnya kalau kita bicara stakeholders pemilu itu banyak. Oke. Nah, kalau masing-masing mereka itu cerdas dan berintegritas, Oke. maka kita akan bisa menghasilkan pemilu yang konstitusional. Saya waktu bikin disertasi itu menggunakan istilah pemilu yang konstitusional. Jadi bukan hanya pemilu yang jujur dan adil, tapi pemilu yang konstitusional. Nah, Jangan dulu. Apakah bisa pemilu itu yang menurut pandangan Murabli dia konstitusional, tapi dia tidak adil dan jujur? enggak. Jadi pemilu yang konstitusional itu adalah pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oke. Kan begitu? Oke. Jadi tidak hanya satu aspek saja, tidak hanya jujur dan adil saja. Itu luber dan jurdil itu kan kata-kata konstitusi. Oke. Karena itu pemilu yang demokratis ya, tetapi kita harus memenuhi aspek konstitusi itu. Oke. Nah, semua stakeholders itu harus cerdas dan berintegritas. Oke. Sebenarnya ada kata lain dari yang penting juga dalam pemilu itu adalah netralitas. Ternyata. Ya, beda sama independen. Jadi kalau dalam pemilu yang namanya pemerintah, yang namanya government itu harus netral. Ini problem pemilu kita terbesar adalah government atau pemerintahnya tidak netral. Karena dia tidak netral, Oke. bisa dia menggunakan state aparatus baik sipil maupun militer untuk memenangkan calon, terutama incumbent misalnya. Oke. Bisa menggunakan ASN untuk memenangkan calon, bisa menggunakan state financial, Oke. bisa menggunakan state facilities. Oke. Karena itu di satu sisi kalau kita mau pemilu yang betul-betul konstitusional, ini harus netral. Jadi netralitas itu tidak berpihak kepada pasangan calon. Itu salah satu stakeholder. Nah, stakeholder lainnya yang paling penting juga adalah penyelenggara pemilu. Oke. KPU, Bawaslu, DKPP mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Ini juga diminta netral. Jadi dia tidak boleh berpihak kepada salah satu calon dan dia juga harus menyelenggarakan pemilu sesuai dengan tupoksi yang sesungguhnya. Nah, ini persoalan juga di kita karena banyak yang namanya penyelenggara pemilu yang tidak netral. Oke. Berikutnya adalah kita kita tarik lagi kepada peserta pemilu. Peserta pemilu tidak mungkin netral karena dia kan pasti harus memilih partainya, harus mengkampanyekan dirinya. Tetapi Anda tidak boleh curang untuk peserta pemilu. Tidak boleh curang. Ya. Karena itu Anda harus Tidak boleh curang dalam artian apa nih? Yang lebih konkret Ya. supaya masyarakat bisa mengerti. tidak main politik uang, Ya. bayar-bayar duit, Oke. tidak menggunakan fasilitas negara, Oke. tidak menggunakan fasilitas jabatan, tidak menggunakan mobil dinas yang kecil-kecil lah. Oke. Jadi yang namanya curang itu adalah memakai sesuatu yang bukan haknya, kira-kira gitulah, curang dia. Atau dia mempengaruhi pemilih dengan cara memberikan sesuatu atau iming-iming. Itu curang. Jadi curang itu banyak lah. Nah, itu untuk peserta pemilu. Untuk pemantau pemilu juga begitu. Anda harus netral dan profesional, berintegritas juga. Oke. Gitu. Untuk masyarakat beda lagi. Untuk masyarakat harus cerdas. Ya. Itu yang namanya smart voters. Oke. Jadi biar kita munculnya smart voters, kita harus yang namanya yang namanya voter education. Oke. Jadi harus ada pendidikan kepada pemilih agar ketika dia memilih itu bukan karena serangan Sesuatu. fajar, Oke. bukan pemberian, bukan karena fanatisme yang berlebihan, bukan karena kemudian hanya melihat gambar dan tidak mempertimbangkan calonnya seperti apa, tapi memilih memang Bukan karena politik aliran juga. ya. Oke. Itu sah-sah saja, tetapi dia memilih karena dia memang menggunakan nalarnya, daya pikirnya bahwa itulah calon yang barangkali akan memenuhi ekspektasi dia dengan segala rasionalitas dia, tetapi intinya adalah dia itu menggunakan otaknya untuk memproses dulu. Tapi kan kalau yang tidak cerdas itu ini dilihat kira-kira begitu, gitu ya. nggak diprosesor. Nah, itulah stakeholder pemilu. Kalau stakeholders tersebut menjalankan apa yang seperti saya katakan, ya pemilunya pasti konstitusional. Gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi masyarakat sebagai pemilih harus cerdas, ya, Cerdas. dalam menentukan pilihan. Saya pernah membaca, Bung Refli, sebuah artikel di luar
Ya. Hasil risetnya itu begini, di negara-negara Eropa. Ya. Bahwa pemilih di negara-negara maju itu kecenderungannya akan memilih pemimpin atau presiden yang jujur, itu loh. Dia katakan di situ. Oh, iya. Kecenderungannya akan memilih calon pemimpin atau presiden yang jujur. Oke. Itu di negara-negara luar. Iya. Tapi ada yang menarik, dari hasil saya lihat ya, survei kedai kopi Iya. ya kemarin berdasarkan FGD, Ya. dia melakukan survei terhadap 3 kelompok. Ya. Ya. Kelompok pertama adalah kelompok remaja, milenial. Ya. Ya. Yang baru akan ikut pemilu, yang baru akan memilih di tahun 2024 ini. Ya. Itu kelompok pertama, Ya. milenial. Kemudian kelompok kedua masih milenial, tapi adalah para milenial yang sudah pernah ikut pemilu 1 kali di 2019 kemarin. Oke ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok kelas menengah. Ya. Itu macam-macam di situ tuh. Oke. Ada profesional dan lain-lain sebagainya. Hasilnya cukup mengagetkan saya. Ya. Karena sepertinya tidak seperti tadi yang saya lihat yang ada di negara-negara maju. Oke. Kelompok pertama yang milenial, Yang baru mau milih. yang baru memilih tahun 2024 nanti, Ya. 100% menyatakan bahwa dia akan memilih presiden, pemimpin yang jujur. Itu 100% hasilnya. Oke, good. Ya, Ya, oke ya? ya. Milenial. Kelompok kedua, ini menarik nih kelompok kedua. Tidak 100%, dia cuma 50%. Jadi kelompok kedua itu adalah anak milenial yang sudah pernah memilih Pernah satu memilih, kali. oke. Jadi hanya 50% dari mereka Ya. yang menyatakan akan memilih calon pemimpin atau calon presiden yang jujur. Oke. 50%-nya itu beragam. Ada yang bilang cari yang sederhana, Ya. cari macam-macam, Oke. yang bisa kerja, tidak perlu cerdas, yang penting bisa kerja, macam-macam Ya. hasilnya. Ya. Jadi hanya 50%. Dan yang ketiga, ini sangat memprihatinkan saya, Ya. Bung Refli, yang kelas menengah ini ya. Ya. Hasilnya apa? Tidak satu pun ya, dari mereka yang menyatakan akan memilih calon pemimpin atau calon presiden yang jujur. Hasilnya apa? Beragam. Ya, ada yang pilih yang harus bisa kerja, Ya. yang cerdas, Ya. yang amanah, Ya. yang tidak pencitraan, macam-macam di situ Ya. jawabannya. Ya. Bahkan yang lebih ironis lagi, mereka masih memperdebatkan tentang pemimpin yang jujur. Ya. Ya. Oke, saya ingin minta tanggapan Bung Refli. Ini ada apa sebenarnya ini? Kalau kita lihat di dalam hasil survei ini kan ada sesuatu. Saya khawatir nanti karena begini. Kalau kita berpatokan kepada kelompok pertama, Ya. ini milenial, ini kan banyak jumlahnya. Ya. Nanti yang baru akan ikut pemilu di tahun 2024. Ya. Ini yang banyak jumlahnya. Ya. Bukan begitu Bung Refli? Ya. Ketika dia hendak ke bilik suara, kadang-kadang dia akan bertanya kepada orang tuanya. Kan begitu kan? Ya. Karena dia kan baru memilih pertama kali. Nah, orang tua mereka itu adalah berada di kelompok ketiga tadi. Ya. Yang saya bilang, di kelompok kelas menengah, ada pekerja dan lain sebagainya. Saya takut, atau saya khawatir, jangan-jangan karena ada masukan, akhirnya Ya. mereka nanti mempunyai preferensi yang agak berbeda ketika Ya. masuk ke bilik suara. Mereka menjadi terpengaruh dan tidak mengutamakan lagi bahwa dia akan memilih pemimpin yang jujur. Iya, jadi sebenarnya kan kita tinggal bicara mengenai antara realitas dan idealitas. Oke. Kalau dalam hukum itu antara das solem Dan sama dan das sein, sein, ya kan? Jadi sebenarnya ketika orang baru pertama kali ikut pemilu, biasanya dia lebih dekat dengan idealitas, lebih dekat dengan das solem, Solem. ya kan? Jadi dia belum melihat realitas yang sesungguhnya. Oke. Karena belum punya pengalaman dikhianati misalnya. Ya kan? Belum punya pengalaman merasa sakit, ya Belum kan? baperan. Belum baperan dan lain sebagainya. Karena itu dia masih ideal. Nah, idealitas dia bagi dia adalah orang jujur. Ya, oke. Ideal. Karena mencari orang jujur itu jauh lebih sulit dibandingkan mencari yang lainnya kan? Kalau mencari orang yang katakanlah pintar, Cerdas banyak. cerdas banyak. Yang jujur itu nggak gampang. Nah, Oke. karena itu dia berpikir tentang sebuah yang ideal. Apa sih idealitas bagi seorang pemimpin? Oh, berarti the first requirement itu harus jujur. Karena jujur itulah yang paling penting. Tapi begitu dia sudah memilih, dia akan mulai
dari idealitas itu dia turunkan separuh kan. dia turun. Oh ternyata cari orang jujur nggak gampang. Tapi dia masih berharap. Tapi yang kelas menengah ini yang sudah berkali-kali, udahlah. Itu nonsen ya kan. Dalam memilih dia Ya, akhirnya kepentingan ya. iya, akhirnya kepentingan, interest, pragmatisme dan lain sebagainya. Artinya gini, kalau kita bicara tentang jujur di satu sisi dengan fenomena masyarakat di sisi yang lain, maka kita ini masyarakat low trust society. Masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah banget. Hari gini nyari orang jujur kan susah, kira-kira begitu. Low trust society. Karena itu bagi kelas menengah yang sudah menghadapi realitas sehari-hari, dia nggak ada. Sama seperti kita kan skeptis. Dia menganggap pemimpin jujur itu utopia ya. Utopia. Kita dengar statement dari politisi, bohong. Kan selalu begitu kita bilang, alah bohong. Alah itu gombal. Kira-kira begitu. Karena kita udah tahu. Ada realitas. Iya, kita sudah mendalami realitas itu. Tapi menurut saya untuk menjembataninya itu adalah kita harus butuh sekali lagi pendidikan bagi seorang pemilih. Voter education begini. Kalau kita tidak boleh menghindar dari pemilu. Tidak boleh menghindar dari untuk memilih. Harus. Karena itu bagian dari partisipasi masyarakat kan, bagian dari kewajiban kewarganegaraan kita. Kita akan mendapatkan calon-calon yang sudah disaring oleh oligarki, bisnis dan politik dengan presidensial threshold 20% dan itu aja. Let's say ya. Oke, calon kita nanti Agape, Anies, Ganjar, Prabowo. Itu saja kan yang cuma sodorkan ke kita. Ya, itu yang menurut saya tadi tidak demokratis ya, Ya. karena tidak melibatkan masyarakat Ya. sedari awal, langsung disodorkan. Ya. Tapi kan walaupun undang-undangnya tidak memungkinkan begitu, Ya. tapi kan seharusnya menurut saya partai politik itu harus punya harus punya satu kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat sejak dari awal. Misalnya, dia bisa saja melakukan atau mengadakan yang namanya konvensi. Kalau Ya. dia ingin menyaring ya, membuka partisipasi yang seluas-luasnya agar lebih demokratis pemerintah. Itu kan bisa harus dilakukan. Ya, tapi tidak genuine juga. Sebagai contoh ada satu partai yang membuka awalnya mau konvensi. Ya. Tapi realitas tidak memungkinkan nggak jadi konvensi. Cukup rakernas. Kenapa? Rakernas menghasilkan 3 nama. Tapi 3 nama diserahkan ketua umum partai. Terserah ketua umum partai. Kalau menurut Bung Refli, konvensi ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin Konvensi Oke. hanya bisa menghasilkan pemimpin seandainya ruang partisipasinya dibuka. Ya. Satu. Kedua, keran untuk berpartisipasinya dibuka juga. Yaitu tadi presidential threshold. Sebagai contoh, Demokrat tahun 2014, sebelum 2014 tentunya, mengadakan konvensi. Menanglah, kalau tidak salah, waktu itu konon katanya menang Dahlan Iskan. Konon ya, karena tidak diumumkan hasilnya. Tapi karena Demokrat tidak mencapai 20% dan tidak ada mitra koalisinya karena semua diborong oleh kekuatan yang ada, akhirnya konvensi tidak ada gunanya. Dan ketika itu kalau saya lihat konvensinya terlalu internal. That's okay, tetapi persoalannya adalah kita kan tidak punya sebuah aturan, Mekanisme. aturan perangkat konvensi. Kalau saya begini misalnya, ya. Untuk peralihan dari agar misalnya gini, kalau kita bicara tentang demokrasi itu harus ada stage-nya. Nggak bisa kita jumping up dari elitisasi langsung kepada demokrasi di bawah. Paling tidak untuk peralihannya adalah wajibkan semua partai politik mengajukan calon presiden sendiri. Oke. Jadi- Itu lebih demokratis ya? Ya, diwajibkan dulu. Karena diwajibkan, kalau ada 16 partai politik, maka akan ada 16 calon. 16 calon. Kemudian Nah, dari 16 calon tersebut, kan kita kan two-round system, yaitu sistem pemilu 2 putaran. Suruh berkelahi mereka, tapi kita kasih waktu. Misalnya, partai politik yang ketika dia ditetapkan sebagai peserta pemilu, dia langsung menyampaikan calon presiden dia ketika dia mendaftar untuk menjadi peserta pemilu. Ini calon presiden kami. Nah, ada yang mengatakan calon presidennya itu harus dari konvensi partai dia. Jadi dokumen konvensi itu disertakan. Tapi saya takut ini nanti abal-abal juga, tipu menipu. Lebih baik dia daftar sambil ini paket calon saya. Ya kan?
Jadi ada 16 dan itu harus dari internal partai politik mereka. Gitu. Lalu bagaimana yang tidak berpartai politik? Buka dong keran calon independen. Kan biar nggak lu biar kita kan inline. Masa ada misalnya partai politik yang mengajukan calon non partai politik. Ada partai politik mengajukan kader orang lain. Kan nggak masuk akal jadinya. Itu berarti ada masalah di dalam partai politik kita. Menurut saya ada aturan-aturan yang mungkin tidak terakomodir di dalam sistem kepartaian kita. Kira-kira begitu. Iya. Atau saya boleh katakan Bahkan begini. konstitusi. Ada kelemahan partai politik kita. Ada dua kelemahan terbesar kalau saya lihat tadi yang Anda sampaikan Iya. itu. Yang orang luar bisa masuk. Iya. Bahwa partai politik Indonesia tidak punya code of conduct. Ya. Oke? Karena dia tidak punya code of conduct, Ya. maka tidak ada aturan yang melarang Ya. misalnya orang luar bisa masuk Ya. lewat partai itu. Ya. Karena tidak ada aturan. Kalau dia atur di dalam code of conduct, maka tidak akan terjadi seperti itu. Ya, tapi code of conduct itu atau katakanlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Oke, partai itu saya kan lihat, bisa diubah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik itu semua ada, Bung Revi. Ya, Menurut saya. tapi kadang-kadang ketika mereka ingin mengajukan calon tertentu, Ya. itu bisa ubah suddenly. Dilanggar. Ya. Oleh karena itu menurut saya selain anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik, Ya. dia harus punya code of conduct tersendiri. Enggak, menurut saya bukan code of conduct, harus diatur di undang-undang. Di undang-undang Ya. agar partai politik patuh terhadap Ya, aturan itu terikat jadinya. Jadi kalau tapi ini kan misalnya- begini, ada problem. Undang-undang tidak mengatur itu. Ya, Oleh karena makanya- itu menurut saya begini, Ya. partai politik harusnya kan begini. Kalau kita lihat partai politik ini adalah media ya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ya. Ya. Media untuk menyaring pemimpin, kan begitu kan? Oleh karena itu dia harus membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya. Jadi ketika dia melihat undang-undang partai politik itu tidak membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya dari hulu hingga hilir, maka seharusnya partai politik itu sendiri yang membuat aturan internal agar itu bisa terakomodir ya. Oleh karena itulah menurut saya kalau nggak ada itu sebaiknya kan dibuat aturan internal dia, misalnya code of conduct, Iya. agar bisa membatasi tadi penyimpangan-penyimpangan. Ya, cuman masalahnya adalah nggak ada gunanya kalau seandainya Oke. partai politik itu tidak punya jaminan dia bisa mencalonkan. Oke. Jadi satu-satunya partai politik yang dijamin bisa mencalonkan itu cuma PDIP dengan 128 kursi. Padahal untuk mencalonkan presiden itu minimal butuh 115 kursi. Oke. 115 kursi itu harus berkoalisi. Nah, Nasdem misalnya pernah ingin mengadakan konvensi partai. Tapi sebelum dia mengadakan konvensi partai, dia mau merayu Golkar dulu, itu yang saya baca. Merayu Golkar, kami mengadakan konvensi, nanti presidennya dari hasil konvensi ya. Nah, Bapak jadi wakil presiden kami. Wakil presiden hasil konvensi. Karena kalau Golkar sama Nasdem bergabung, mereka sudah memenuhi persyaratan. Threshold ya. Sehingga karena thresholdnya sudah memenuhi, mereka pede melakukan konvensi. Tapi sampai akhir belum ada partai yang punya komitmen Oke. untuk bersatu. Karena belum punya komitmen, akhirnya konvensi nggak diadakan. Karena kan konvensi kan mahal biayanya. Apalagi harus kampanye-kampanye calon-calon kan untuk mengenalkan diri. Akhirnya cuma rakernas saja. Rakernas menghasilkan 3 calon. Tapi 3 calon itu juga tergantung ketua umum partai. Jadi saya ingat Pak Jimli, ini semua partai politik itu mengatakan dirinya demokratis. Oh. Tapi prakteknya kerajaan. Jadi berarti sebenarnya politik itu tidak kotor ya. Politik itu bersih. Yang kotor itu adalah oknum. Pelakunya. Pelaku politik. Karena kalau oknum itu sedikit. Tapi sedikit. kalau mayoritas itu pelakunya. Oh, jadi pelaku politiknya yang kotor ya. Pelaku Jadi politiknya. bukan partai politiknya ya. Itu. Oleh karena itu kita mendorong masyarakat untuk terlibat atau ngeh ya. Ya, atau paham. Tapi saya berharap kita akan membutuhkan sebuah perubahan yang struktural sesungguhnya. Jadi struktural itu kalau sekarang kita nggak mungkin berubah kecuali dengan reformasi dan revolusi kalau sekarang. Jadi misalnya tahun 2024 kita berharap threshold hilang, kemudian ada demokratisasi di dalam partai politik itu udah kadu, nggak mungkin. Karena sekarang semua partai politik ngomong tentang calon-calon presiden berdasarkan interaksi elit saja.
Oke. Dan interaksinya itu nggak jauh-jauh dari Presiden Jokowi, Megawati, kemudian Surya Paloh, kemudian Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, which is ketua-ketua umum partai politik plus presiden, kan begitu kira-kira. Nah, padahal kan kita ingin ditarik ke eksternalisasi agar itu menjadi urusan rakyat. Oke. Tapi karena peluangnya nggak ada, akibatnya ya kita hanya pasrah disodorkan yang Calon nama-nama, ada. iya, nama-nama yang saya sebut tadi. Nah, for the time being ya udah kita terima saja. Kecuali tadi ada revolusi, ada reformasi jilid 2, entah tahun ini atau tahun depan misalnya. Jadi mempercepat sebuah perubahan yang drastis. Tapi kalau tidak ada perubahan yang drastis, ya kita harus tunggu presiden terpilih 2024 untuk membuat hal yang fundamental lebih baik bagi ketatanegaraan kita. Apa itu? Saya mengatakan presiden yang terpilih nanti setelah 2024, satu, dia harus hilangkan presidential threshold langsung. Mumpung partai-partai masih dukung dia. Biar nanti tidak menjadi perdebatan. Itu kewajiban ya. Iya. Berikutnya, dia bentuk tim ahli untuk melakukan evaluasi terhadap konstitusi kita. Agar kita bisa mempertahankan kontur demokrasi yang lebih baik. Ketiga, dia bikin tim ahli untuk mengevaluasi undang-undang politik kita, undang-undang pemilu terutama, untuk menghasilkan pemilu yang lebih sustainable dalam hal menjaga demokrasi dan hak asasi misalnya. Oke. Nah, dia bekerja saja dalam senyap, ya, bekerja betul-betul. Ada satu tambahan lagi. Ya. Presiden akan terpilih harus mampu ya melakukan perubahan undang-undang KPK kembali. Iya, itu salah satu. Sebenarnya saya tambahkan lagi adalah dia harus janji memperkuat pemberantasan korupsi. Ya. Nah, itu yang proposal itu yang saya ajukan berharap ketika Presiden Jokowi terpilih 2019. Saya nge-tweet 3 itu. Satu, buang presidensial threshold, saya bilang. Yang kedua, evaluasi undang-undang politik, tapi waktu itu saya nggak bilang konstitusi, ketika perkuat pemberantasan korupsi. Alhamdulillah, tiga-tiganya dilakukan, tapi dengan different direction. KPK tambah lemah, presidensial threshold bahkan tidak digubris sama sekali. Buktinya tidak ada perubahan undang-undang politik kan. Kemudian undang-undang politik juga tidak digubris sama sekali. Jadi boro-boro dikerjakan, sama sekali nggak ada. Gitu. Jadi berarti kewajiban kita untuk mengedukasi masyarakat agar supaya bisa memilih ya calon pemimpin yang jujur. Kemudian kedua, partai politik juga punya kewajiban kan mengedukasi masyarakat. Karena kan kadang-kadang partai politik lepas tangan. Misalnya kalau terjadi money politik, dia bilang masyarakatnya ini belum diedukasi, kalau belum kita dicerahkan. bicara tentang kewajiban partai politik. Salah satu kewajiban politik itu kan mulai dari awal dia melakukan rekrutmen politik. Oke. Kewajiban rekrutmen politik itu adalah kewajiban untuk merekrut orang-orang baik. Yang punya reputasi. Iya, orang-orang baik. Mungkin belum punya reputasi, tapi kita tahu baik ya. Orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang amanah untuk dicalonkan sebagai pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil rakyat. Itu kewajiban dia. Yang kedua, selain rekrutmen politik, dia melakukan harus pendidikan politik. Ya. Nah, political education. Pendidikan politik itu adalah dia berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Salah satunya adalah tadi memilih berdasarkan jangan berdasarkan sentimen, jangan berdasarkan money politics dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua kewajiban itu nggak pernah dikerjakan. Okay. Karena partai politik hanya sibuk, makanya dikenal sebagai ini. Partai politik itu hanya berfungsi sebagai electoral machine. Jadi mesin elektoral saja. Yeah. Jadi dia baru bekerja panas menjelang pemilu aja. Yeah. Kalau setelah pemilu atau pemilu masih jauh, nggak kerja dia. Begitu nanti menjelang pemilu mesinnya panas. Makanya dibilang dia sekedar electoral machine, mesin pengeruk suara. Begitu dia ambil suara dari rakyat, rakyat ditinggalkan. Mereka bernegosiasi di ruang-ruang gelap. Nah itu yang jadi persoalan. Nah salah satu persoalan kenapa kemudian orang itu yang menjadi disebut serakah. kartel politik, Iya. bernegosiasi di ruang-ruang gelap. Iya, kenapa kemudian orang serakah? Karena politik itu berbiaya mahal dan kedua punya kesempatan untuk mendapatkan uang banyak. Okay. Proposal saya adalah agar orang-orang amanah yang terpilih, pertama buang semua biaya-biaya politik yang mungkin dikeluarkan. Ada banyak caranya. Saya kemarin dikasih tahu di
di Inggris kalau tidak salah, ya ada yang ngasih tahu saya entah betul apa enggak, seorang calon anggota parlemen di Inggris itu hanya mengeluarkan maksimal 8 juta rupiah. Bayangkan. Kenapa begitu? Karena biaya campaign itu disediakan oleh negara secara proporsional. Jadi misalnya campaign mereka kan lebih banyak melalui siaran-siaran televisi, radio dan lain sebagainya. Nggak kayak kita, joget-joget dan lain sebagainya. Oke, tidak kan? mendidik campaign. Iya, jadi campaign mereka kan nggak ada hura-hura kayak kita. Lebih mendidik, mereka pasang baliho dan lain sebagainya juga itu teratur. Nah, karena itu biaya politik menjadi murah. Kalau biaya politik murah, maka kita kan barangkali sedikit berpikir tentang ROI-nya, return on investment-nya. Atau return on political investment-nya. Kedua, kalau tidak salah di Malaysia, gaji anggota parlemen di Malaysia itu jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Oke. Bahkan Hatta pernah mengatakan, harusnya katanya, anggota parlemen itu penghasilan anggota parlemen itu bukan penghasilan utama. Jadi mereka itu tetap profesional di bidangnya masing-masing, jujur dan amanah, Oke. mewakili kepentingan rakyat itu karena mereka terpanggil. Oke. Kalau ini enggak, mereka jadi full timer job di situ. Karena full timer job ya mereka minta uang yang banyak. Mereka mikir loh, dulu saya lawyer, penghasilan saya miliaran per bulan. Masa cuma digaji sekian? Sehingga yang terjadi adalah mereka creating. Makanya tidak heran saya lihat justru orang masuk politik itu tambah kaya biasanya. Oke. Bukan dari profesionalisme dia, misalnya seorang lawyer atau apa, tapi dari kreasi politiknya itu yang bikin dia tambah kaya. Coba lihat, you name it. Siapa Maka aja. banyak terjadi praktek-praktek capture itu ya. Iya, State makanya capture corruption. Nah, makanya kemudian ya itulah yang terjadi. Nah, Oke. kalau misalnya kita ubah sistem itu dengan tadi enlightened leader, gaji anggota DPR, kita kecilkan dia cuma terima honor doang misalnya. Dia profesional, kemudian pengeluaran politik itu tidak besar, hanya diwajibkan bahwa maksimal pengeluaran partai politik calon anggota DPR itu 10 juta misalnya, maka itu reasonable. Tapi kan begini Bung Rafli, tadi kan Anda bilang bahwa kalau di luar itu kan partai politiknya dibiayai kan, gitu ya. Iya kan, waktu campaign. Ya waktu campaign. Iya. Di Indonesia menurut saya partai politiknya juga tetap mendapatkan anggaran dari APBN. Iya. Kan 1.000 ya, Iya. 1.000 rupiah per satu kursi. Iya. Bagi Per kepala. per kepala Iya. bagi partai politik Yang yang dapat dapat kursi. Iya. Itu kalau di tingkat pusat APBN Iya. 1.000. Tapi kalau di tingkat provinsi dan kabupaten itu kan bervariasi, Iya. tergantung dari PAD Iya. pemerintahan itu. Iya. Misalnya kalau di Kaltara itu kan tinggi, saya lihat 8.000. Iya. 8.000 per suara ya, Iya. 8.000. Kalau di DKI 5.000. Iya. Oleh karena itu menurut saya masyarakat, voters itu punya kewajiban menuntut tanggung jawab dari partai politik terhadap aspirasi yang mereka salurkan. Kan begini logikanya. Saya datang ke bilik suara. Iya. Saya memilih, Iya. kan gitu. Dan partai politik ini berhasil meraih suara, Iya. berhasil meraih kursi. Oleh karena Iya. itu berarti ketika saya datang, saya sudah memberikan dia duit misalnya 1.000 Iya. atau 5.000, 8.000. Saya menyumbang kepada partai politik Iya. ini lewat APBN, lewat APBD. Iya. Oleh karena itu, kewajiban saya akan menagih Iya. kepada partai politik itu. Bukan begitu? Iya, tetapi dalam politik itu kita tidak punya mekanisme untuk menagihnya. Jadi yang ada adalah cuman reward and punishment. Kalau mereka amanah, maka nanti berharap next election dipilih kembali. Oke. Kalau tidak amanah, maka next election mereka nggak dipilih. Itu kalau pemilunya benar, rakyatnya sudah terdidik. Oke. Tapi kalau pemilunya nggak jujur, orang yang korup menang terus dia. Dan itu yang terjadi ya? Iya, coba misalnya kita persepsikan orang tuh korupnya minta apa. Ini mohon maaf nih, misal ya, ini katakanlah dulu ada yang namanya anggota DPR yang sekarang disuka miskin misalnya kan. Iya, iya. Kan image orang, wah dia korup, pemain dan lain sebagainya. Tapi kepilih terus. Iya. Nanti kalau dalam pemilu ini dia ikut, dia kepilih Iya. lagi. Nah, itu artinya tidak berlaku reward and punishment begitu. Tapi yang saya katakan adalah bukan hanya sekedar tadi yang per kepala, tapi kampanyenya itu dibiayai. Oke. Jadi memang begini, ada perdebatan ya di dalam teori kepemiluan adalah mengenai financial ini, political financing ini. Apakah dibiayai secara keseluruhan? Apakah dibiayai separuh-separuh? Yang seperti tadi, Iya. separuh-separuh itu. Atau bagaimana? Kalau menurut
Bung Refli. Kalau kita mau menjaga governance pemilu yang benar-benar, biaya semua. Dan menjaga demokrasi. Iya. Jadi Biaya semua. biar tidak ada inequality jadinya. Kalau sekarang itu terjadi ketimpangan yang luar biasa. Misalnya ada partai yang mampu dia berkampanye membeli siaran televisi setiap saat. Karena dia punya dana yang cukup besar. Iya. Sementara partai yang kecil nggak ada. Nah, sehingga tidak ada keseimbangan kan? Orang mengatakan begini, oh beda dong partai besar dan partai kecil. Loh, bedanya di mana? Kesempatan untuk berkampanye harus sama dong. Ya kan, Anda mau partai besar, mau Anda partai kecil, yang penting kesempatan kampanyenya sama, biarkan rakyat memilih. Kan besarnya kemarin. Oke. Kan ke depan belum tentu besar lagi dia. Nah, logika itu yang kemudian mau dimainkan mereka. Jadi ketika misalnya diberikan equal treatment terhadap partai-partai politik itu, nggak mau partai-partai besar. Wah, nggak bisa dong. Nah, belum lagi kemudian dia tahu cara menang ini kan selalu pakai duit, curang. Kalau semua itu dipangkas, nggak ada semua, maka mereka sendiri yang nggak suka. Kenapa? Kesempatan untuk mereka menang itu menjadi hilang. Iya, karena begini, kalau kita jadi calon anggota DPR, nggak usah kampanye. Siapkan aja uang di saat terakhir. Tapi pastikan partainya dapat kursi. Misalnya begini, di Dapil X, survei, adakan survei, kan partai pasti mengadakan survei dong. Begitu disurvei, ternyata partai saya akan dapat 1 kursi. Oke, 1 kursinya ada 10 kursi kan? Kursi ke berapa? Kursi ke-6 aman. Kalaupun meleset jadi 6, 7, 8. Oke. Tapi kalau kursi ke-9, ya mungkin kita perlu berupaya untuk menaikkan suara. Karena 9 ini kan antara surga dan neraka, 9, 10, apalagi 10. Oke, 6, aman. Simpen uang kita. Udah. Karena ini sistem proporsional terbuka, menjelang terakhir, baru kita ngebom. Bayarin per kepala situ untuk memilih kita, atau kita negosiasi dengan Jadi voters yang dibayar ini untuk memilih kita ya? Iya, penyelenggara pemilu. Karena kita tahu bahwa partai kita... Dulu, siapa yang dibayar nih? Penyelenggara pemilu? Pertama, pemilih dulu. Pemilih yang dibayar, supaya memilih kita? Iya. Kedua, bisa saja penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Jadi, menurut pengamatan Bung Refli, di masa lalu ada kemungkinan besar penyelenggara pemilu itu turut. Oh iya. Melakukan kecurangan? Iya. Kan kita nggak usah susah-susah. Lihat aja di MK. Oh, gitu. Kan mereka kan dipermasalahkan di MK dan sudah ada putusan-putusannya. Jadi kalau misalnya KPU sekarang marah loh, lihat aja record di MK. Kalau misalnya banyak yang dimenangkan berarti kan curang. Nah, dengan demikian akhirnya orang udah pinter sekarang. Berarti salah satu faktor kegagalan pemilu kita menjadi pemilu yang curang itu karena disebabkan oleh penyelenggara negara yang penyelenggara pemilunya yang tidak berintegritas ya. Iya, tetapi yang menjadi persoalan adalah penyelenggara pemilu tidak berintegritas karena rekrutmennya tidak berintegritas. Oke. Karena kita tahu rekrutmennya udah nggak bener kan? Oke. Nah, lalu sebenarnya yang paling besar pengaruhnya adalah government, pemerintah. Oke. Kalau pemerintahnya itu betul-betul netral, maka pemilu kita bisa berintegritas, ada harapan. Tapi kalau kalau pemerintahnya tidak netral, nggak mungkin berintegritas. Kenapa? Kalau governmentnya tidak netral, maka dia bisa menggerakkan tadi yang saya katakan state aparatus, baik sipil maupun militer, bisa menggerakkan financial BUMN lah, BUMN bisa digerakkan, ya kan? Kemudian dia juga bisa menggerakkan penggunaan fasilitas publik, fasilitas publik. Contoh misalnya, kalau saya jadi menteri. Kan menteri kan putusan MK kan boleh tidak perlu mengundurkan diri kan, pokoknya menteri boleh. Sekarang saya ngadakan aja kunjungan-kunjungan ke Indonesia menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara, tapi kerja saya kampanye. Makanya ada seorang gubernur yang agak bingung sekarang. Dia sudah di warning oleh DPRD karena jarang datang kalau rapat-rapat, karena dia berkepentingan untuk kampanye di tempat lain. Nah ini kan, itu kan menggunakan apa? Yang jelas abuse of power jadinya. Yang seperti ini, kalau pemerintahnya netral, harusnya nggak boleh Anda berhenti. Kalau mau kampanye sekarang Anda berhenti. Kalau ini kan nggak, malah dikasih karpet merah sama MK. Pokoknya
calon presiden yang menteri nggak harus mengundurkan diri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Berarti MK-nya ada masalah dong kalau begitu. oh itu udah pasti. Berarti apa lagi yang kita bisa harapkan bahwa pemilu akan berlangsung KPK ada, adil kalau KPK semuanya ada masalah juga. Oh iya sangat. Jadi apa lagi yang kita bisa harapkan dari pemilu yang akan Ya tadi saya bilang, harapan kita cuma enlightened leader. Jadi kita tapi itu kan nanti setelah terpilih. Tapi ini kan yang di depan mata kita. ya ini di depan mata, makanya saya bilang di Apa depan yang harus mata ini dilakukan nih? semaksimal mungkin kita memilih calon yang bagi kita dianggap paling baik dari yang ada. Paling baik dari yang ada ya. Iya, kalau misalnya adanya 3 orang itu, ya udah pikir-pikir lah mana yang paling baik di antara 3 orang itu. Yang paling dianggap paling jujur, yang paling bisa memberikan harapan. Oke. Kan kita tidak bisa membandingkan dengan orang yang luar kan? Iya, Hanya 3 itu misalnya, kalau cuma 3 calon. Nah, setelah itu berharap bahwa dia jadi enlightened leader. Oke. Menjadi pemimpin yang tercerahkan. Karena begini. Diberi hidayah ya. Iya, begini Bung. Kalau kita ngomong sama orang-orang itu, mereka punya visi dan misi sebagai seorang negarawan dan lain sebagainya. Bahkan luar biasa. Bahkan luar biasa. Dan itu luar biasa juga. Persoalannya adalah mereka di kerangkeng sistem. Oke. Yang membuat mereka nggak bisa apa-apa. Nggak bisa jadi pemimpin yang jujur. Iya. Oke. Pertanyaannya kok bisa begitu? Mungkin mereka beralasan karena mereka belum menjadi nomor 1. Oke. Kalau mereka nomor 1, saya akan bisa menjadi kira-kira begitulah. Nanti begitu dia nomor 1, ternyata ada lagi dewanya, dewa-dewanya, Tuhan-Tuhannya ya kan. Ternyata yang tadi, Oligarki. yang oligarki tadi. Nah makanya akhirnya tergantung dia berani nggak menundukkan oligarki atau bernegosiasi dengan oligarki. Tapi kalau tidak berani, karena dia lebih sayang dengan jabatannya, lebih sayang dengan kenikmatan hidupnya, maka yang terjadi adalah ya dia sudah ikut arus saja. Gitu, menikmati jabatan Jadi 5 tahun. kalau saya lihat apa yang Bung Refli sampaikan, berarti Pilpres 2024 nanti Ya. itu tidak bisa terlepas dari cengkraman oligarki. Oh iya, sudah pasti. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Jadi, Kenapa sudah pasti? Karena biaya untuk Pilpres itu triliunan. Kalau kita sebut orang-orang yang tadi, nggak ada mereka kemampuan bisa self-financing, itu nggak bisa. oke. Baik dirinya maupun partainya. Kan nggak bisa. Karena itu mereka sangat bergantung kepada donatur, bahasa halusnya. Tapi cukong bahasa agak kasarnya. Ya kan? cukong. Padahal kalau di negara-negara yang demokratis, kan rakyat tuh bisa menyumbang tuh $1, $2, $3, dan harus recorded. Harus melalui banking system. Ada mekanisme itu yang dibangun. Iya. Kalau kita kan enggak, tiba-tiba muncul, ini mohon maaf tuh, wah spanduk di mana-mana. Ya ini sudah bertebaran. Iya Tadi saya makanya, bilang, tiba-tiba ada gambar-gambar bisa bagi presiden. sembako, Ya. bisa bagi kaos. Kita akan mikir, dari mana dia uangnya? Kan nggak mungkin, nggak mungkin dia tiba-tiba uang pribadi dia deploy ke suatu daerah untuk itu, kan nggak mungkin. Berarti kalau saya mendengar apa yang Bung Refli sampaikan ini, Iya. saya jadi pesimis ini sebagai rakyat ya. Nggak boleh pesimis. Iya, walaupun nggak boleh pesimis, bahwa Pilpres di 2004 itu nanti tetap cengkraman oligarki di situ. Kuat, Oleh karena sangat itu, siapapun yang terpilih itu tetap dikendalikan oligarki. Iya. Kalau Tapi tetap Iya. kalau tetap dikendalikan oligarki, berarti kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nanti Ya. tetap Pro menguntungkan oligarki. oligarki. Masyarakat tidak dapat ya, apa-apa. tapi saya mendengar dari salah satu calon misalnya, kita tahu kita tidak mungkin lepas dari oligarki itu. Tapi paling tidak kita harus berani bernegosiasi sama dia. Atau seharusnya calon yang terpilih yang jadi presiden harus bisa mengendalikan oligarki. Iya, tadi harapannya. Ya. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan, dia bernegosiasi. Oh. Cara bernegosiasi begini misalnya. Oke lah, kan kita tahu kita nggak mau ganggu bisnis Bapak, misalnya kan begitu. Kan yang mereka nggak mau adalah bisnis mereka itu tidak boleh diganggu dan harus berkembang. Ya, oke. Tapi sekarang saatnya lah memberikan sesuatu bagi Republik ini. Kan Anda semua kan sudah sangat makmur, Sudah menikmati. sudah menikmati. Ini saatnya rakyat. Oke. Contoh misalnya pembagian kue. Sebagai contoh misalnya di Malaysia ada yang namanya affirmative action. Ya. Jadi bisnis-bisnis tertentu nggak boleh dimasuki oleh kelompok-kelompok yang sudah the giant kan. Oke. Kalau di Malaysia kan ditujukan bagi Melayu ya. Iya. Nah. Saya pernah lihat undang-undangnya itu. Iya.
jadi undang-undangnya itu sebenarnya lebih kepada protection Iya. bagi Bumi Putra ya. Iya. Jadi bukan privilege, karena kalau Iya. privilege itu mengandung pelanggaran HAM, tapi itu protection. Iya, iya. Nah, jadi karena dia unequal kan, Ya, oke. makanya kemudian dia ada protection. Nah, Indonesia kan bisa juga begitu. Karena Iya. kalau enggak ya, coba bayangkan Bung, tiba-tiba ya kan, kita nih nge-YouTube begini, wah, sama oligarki, YouTube dibeli semua sama dia. Jadi semua YouTuber yang punya follower itu, punya subscriber dibeli semua. Kan terjadi pada waktu itu kalau dulu kan. Tujuannya apa tuh? Yang subscribe besar dibeli? Iya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menguasai suara. Oke. Kan Suara di dunia maya. Iya, sebagai contoh misalnya dulu ada yang .com, Iya. ya kan? Kan ada orang yang secara independen membangun .com, mantan-mantan wartawan dapat share dia. Lama-lama .com itu dibeli juga oleh konglomerat kan? Oke. Akhirnya apa? Ya pasti jadi corong konglomerat itu, nggak mungkin dia dikritik dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau kita bicara televisi, nggak mungkin televisi nggak ada cukongnya kan? Iya. Itu besar sekali. Nah sekarang media yang bisa menyuarakan kepentingan rakyat itu media sosial. Ya, kita ini ya. Iya, salah satunya YouTube. Oke. Nah nanti dia, wah ini ada YouTube Refli Harun, Abraham Samad dan lain sebagainya. Kita beli aja semuanya. Apalagi kalau sudah besar subscribe-nya ya. Iya, kita beli saja semua. Nah sekarang pertanyaannya adalah, oke, saya beli ya punya Anda 20 miliar ya kan? Kan goyang juga kita kan? Kalau Bung Refli goyang nggak kalau ditawarin begitu? Kalau 20 miliar nggak? Datang oligarki. Kalau- Bung Refli, Anda kan punya subscribe sudah besar. Iya. Sudah lama, saya beli 20 miliar. Enggak, kalau 20 miliar nggak goyang saya. Berapa miliar yang Anda goyang? 1 triliun. Nggak, ini serius, 1 triliun. Iya, 1 triliun. Berarti Anda masih bisa juga tergoda. Oh iya, 1 triliun dong. Gitu ya. Tapi saya bikin lagi kan. Oke. Nah, jadi ada kelebihannya adalah kita bisa bikin lagi. Oke. Masalahnya, ya kita bersuara lagi, ambil aja gitu. Oke. Menarik nih apa yang disampaikan Bung Refli Harun, betul-betul memberikan kita pencerahan dan edukasi. Bung Refli, ini sudah di akhir. Ya. Saya mohon Ya. Bung Refli memberikan, karena channel ini channel yang edukasi, Oke. memberikan edukasi kepada masyarakat Ya. agar dia bisa melakukan sesuatu di dalam menghadapi pemilu 2024 dan Ya. Pilpres 2024, agar mereka bisa memilih calon pemimpin dan calon presiden yang jujur. Satu aja saya katakan ini, yang jujur. Kalau saya Oke. bilang jujur dan terlalu lama ini, jadi Oke. yang jujur. Oke, apa nih? Jadi apa istilahnya sobat ya, sobat Abraham Samad atau Ya apa? sembarang aja. Oke ya buat penonton, pemirsa sekalian ya, tidak ada mungkin di Republik ini pemimpin atau calon pemimpin yang sempurna sama sekali. Tetapi kalau kita disodorkan calon pemimpin berapapun jumlahnya, carilah yang paling baik di antara mereka, dan itu bisa dilihat dari track record mereka. Nah mudah-mudahan dengan mengetahui track record mereka, Bu, maka saya potong dulu. Iya. Ini menarik karena Anda bilang track record. Sebenarnya saya udah mau akhiri, tapi karena Anda bilang track Iya. record, menarik nih. Bagaimana cara mengukur track record? Karena kalau kita mengukur track record dari 5 tahun ke belakang, Iya. maka yang timbul bisa kepalsuan. Iya. Jadi seseorang yang sudah merancang Iya. bahwa akan mencalonkan diri jadi presiden, Iya. itu dia sudah membangun sebuah reputasi di 5 tahun sebelumnya. Iya. Dia sudah mencitrakan dirinya. Iya. Jadi akhirnya apa? Kita ketemu track record yang palsu. Kan Iya. begitu. Jadi Enggak juga. bagaimana cara melihat track record itu? sekarang kita Kalau menurut saya jangan melihat di 5 tahun ke belakang, harus iya jauh. dong. Sekarang kita kan sudah ada media, googling aja, Oke. ya kan? Misalnya Abraham Samad, ya kan? Gitu ya. Nanti di situ akan muncul kan pemberitaan-pemberitaan dan lain sebagainya. Makanya dari sisi pemberitaan itu pasti kita akan menemui, waduh, kok nggak ada yang sama sekali baik kan, 100%. Tapi bandingkanlah, Oke. ya kan? Misal ya, mana ini? Yang ini, saya tidak menyebut nama. Misalnya Saya mau calon presidennya Iya. Rocky Gerung dan iya, Mardigu. atau gini aja. Saya mau pilih mana ya antara Rocky Gerung. orang yang enggak nyebut nama, orang yang dianggap melanggar HAM atau orang yang terlibat diduga korupsi. Nah, kira-kira begitu. Jadi pilihan kita kan gitu. Oke. Diduga pelanggar HAM atau diduga korupsi. Yang mana mendingan? Iya. Wah, mikir kita. Saya punya kriteria jujur. Ya. Adalah
saya yang dianggap pelanggar HAM aja. Karena dianggap kalau diduga korupsi berarti dia nggak jujur. Kalau pelanggar HAM kan mungkin masa lalu, mungkin dia karena dia jabatannya pada waktu itu dan lain sebagainya. Nah, ini Kayaknya mengarah nih Anda nih. enggak, karena itu makanya saya enggak menyebut orang. Bercanda aja. Iya, nggak menyebut orang. Karena kita akan dihadapkan pada itu kan. Dia pelanggar HAM, dia terduga korupsi, itu aja, cuman itu saja. Biasanya kayak yang akan dilekatkan kan itu doang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita mau pilih yang mana? Tapi jangan salah. Sekarang ini yang namanya terduga korupsi itu semuanya. Bukan, jadi dia pelanggar HAM diduga tapi terduga korupsi juga. Jadi kompleks. Bisa juga karena semua calon presiden yang disebutkan itu sudah disebutkan semua dosanya. Saya sebutkan dosanya tanpa menyebutkan orangnya. Formula E, kemudian EKTP elektronik, dana komcat, komando komponen cadangan, ada semua. Jadi semua punya dosa ya? Iya, semua dosa. Dan sekarang tinggal dikapitalisasi saja. Sekarang kalau yang mana paling sedikit dosanya? Ya. Begitu. Atau saya kalau punya kekuasaan, saya tangkap aja orang itu. Kalau seandainya saya bagaimana nggak suka. kalau kita bilang kepada rakyat ini, sudahlah, nggak usah pilih. Itu berarti tidak mengedukasi ya? Tidak mengedukasi, karena berapapun yang terpilih akan tetap jadi presiden. Oke. Jadi suara yang tidak memilih itu tidak akan mempengaruhi presiden yang terpilih. Oke, menarik. Terima kasih Bung Revi. Ya, terima kasih Apa juga. yang Anda sampaikan ini luar biasa dan insya Allah ini menjadi edukasi ya buat calon pemilih, apalagi pemilih milenial yang akan baru pertama kali memilih di tahun 2024. Penonton, saya akan membagikan ya kaos. Oh, jadi kaos ada ya? 200 t-shirt yang saya siapkan, kaos itu untuk penonton yang memberikan komentar di akun YouTube Abraham Samad Speak Up. Terima kasih, sampai ketemu di channel Abraham Samad Speak Up.